الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio swasta yang ikut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keimanan dan keislaman kepada kita sehingga kita tetap berada dalam agama Islam. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang memperjuangkan agama Islam sehingga tersebar di dunia yang fana ini. Hadirin yang berbahagia, musibah yang telah kita derita sampai beberapa hari ini masih belum berakhir. Masih banyak teman-teman kita belum bisa tidur pada tempat tidur yang sebenarnya karena rumah mereka telah hancur atau rumah mereka telah hanyut. Kita di sini masih bisa kita tidur di rumah kita sendiri, tetapi mereka di Birun, di mana lagi di Tamiang, di mana lagi di Takengon dan sekitarnya, mereka masih tidur di tenda. Akhirnya mereka tidak sehat karena tidurnya tidak nyenyak. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka, tidak menyebarluaskan penyakit-penyakit yang ada di antara mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga turut membantu mereka sehingga mereka dalam waktu yang tidak lama akan dapat membangun rumah kembali atau menghilangkan tanah yang ada di rumah-rumah mereka. Inilah harapan kita, semoga mereka sehat walafiat, aman dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, kita pada malam yang lalu telah kita bicarakan tentang jawaban pertanyaan orang Quraisy Mekah. Pertanyaannya diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Zulkarnain itu? Mereka bertanya sesudah mereka mendapat ilmu dari orang-orang Yahudi Madinah
Mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, siapakah Zulkarnain? Rupanya Nabi tidak bisa menjawab terus karena dia harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa Nabi dia ilmunya ada dari wahyu. Bukan seperti orang-orang yang pintar ada di dalam kepalanya, tapi Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan tentang Zulkarnain. Sudah kita jelaskan pada malam Sabtu yang lalu tentang Zulkarnain. Hatta idza balagha maghrib asy-syams, dia ketika sampai pada tempat terbenam matahari di sebelah barat. Jadi pertama dia pergi ke arah barat. Ada yang mengatakan sampai ke pantai Afrika. Dengan apa dia pergi? Allah yang lebih tahu. Pesawat di saat itu belum ada. Zulkarnain dia pergi sampai ke pantai Afrika sebelah barat yang menghadap ke lautan Atlantik. Lautan Atlantik itu airnya kelihatan berwarna hitam seperti lumpur. Disitulah matahari terbenam. Sebenarnya matahari tidak pernah terbenam. Kalau orang di Medan lihat udah terbenam di Aceh, tidak, di Aceh dia akan terbenam ke India dan terus dia berputar. Matahari itu terus berputar, tidak pernah terbenam. Zulkarnain disuruh Allah untuk memilih, karena di saat dia sampai ke tempat itu ada orang yang tidak beragama. Zulkarnain disuruh Allah untuk memilih apakah ia mau membunuh mereka karena mereka kafir, karena mereka tidak beriman, atau memberi petunjuk kepada mereka agar mereka beriman. Dua pilihan diarahkan kepada Zulkarnain ketika menjumpai sekelompok orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh langsung dibunuh mereka atau lebih baik didakwah mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arah pertama. Arah kedua, perjalanan ke arah timur sampai ke sekitar negeri Tiongkok. Tiongkok sekarang. Dia pergi ke arah timur, tadi ke arah barat. Ini ke arah timur sampai di sekitar negeri Tiongkok. Bahkan ada penulis penafsir dari Indonesia mengambil pikiran dari penafsir Mesir bahwa mereka sampai ke Maluku, dekat dengan Maluku, daerah Indonesia. Tapi dalam tafsir ini ditulis sampai ke Tiongkok, di mana ia menjumpai manusia yang hidupnya tidak memakai pakaian. Mereka primitif. Mereka tidak memakai pakaian. Ditulis di sini hidupnya telanjang dan berdiam di dalam lubang-lubang di bawah tanah. Karena panas udaranya, mereka berdiam di gua dalam lubang di bawah tanah. Baru kemudian mereka naik ke atas kalau sudah maghrib. Sampai di atas mereka mencari makanan, mencari sesuatu yang bisa dimakan.
Akhirnya di waktu pagi turun lagi ke lubang-lubang itu. Arah yang ketiga, perjalanan ke Timur Tengah. Jadi Zulkarnain ini pergi ke Afrika sampai ke Lautan Atlantik dan pergi ke arah timur sampai ke sekitar negeri di Tiongkok. Dan yang ketiga, perjalanan ke Timur Tengah sebelah utara, di mana ia menjumpai segolongan manusia yang bahasanya sukar dimengerti dan tingkat kecerdasannya sangat rendah. Itulah manusia-manusia yang dijumpai oleh Zulkarnain. Ada yang tidak memakai pakaian, ada yang bahasanya tidak dimengerti oleh orang lain. Itulah manusia yang ditemui oleh Zulkarnain. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka bertanya kepada Zulkarnain dan memberitahukan kepadanya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja, bolehkah kami memberi imbalan kepadamu ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, untuk engkau membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka. Karena Ya'juj dan Ma'juj mengganggu orang lain, maka disuruh bikin benteng agar mereka di sebelah benteng itu tidak datang ke tempat kita. Ditulis dalam sebuah tafsir, Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyani. Ya'juj dan Ma'juj dua nama asing, bukan bahasa Arab. Innahuma minat Turk, mereka dari Turki, keturunan Turki. Minan nasi man wasafahum biqisaril qamah. Ada orang yang mengatakan mereka bentuk tubuhnya kecil. Wa sigharil juthah, tubuhnya juga kecil. Yakuna tulu ahadihim shibran, panjang mereka sejengkal saja. Tapi ada yang lain. Wa minhum man wasafahum bitulil qamah wa kabiril jussah. Ada juga orang yang mengatakan mereka sebaliknya, besar dan panjang sekali. Mana yang betul? Kita mendengar cerita dari penafsir Al-Quranul Karim. Wa asbatu lahum makhalib, dan ada mereka mempunyai cakar fil azfar, di kuku-kuku mereka. Wa adrasan ka adrasis siba, dan gigi seperti gigi binatang buas. Jadi mereka sangat-sangat berbahaya hidup di dunia ini.
Wakhtalafu fi kaifiyati ifsadihim. Mereka juga berbeda tentang bagaimana kerusakan yang dibuat oleh mereka. Faqil, ada yang mengatakan kanu yaqtulunan nas, mereka membunuh umat manusia. Waqila kanu yakuluna luhuman nas, ada yang mengatakan mereka makan daging manusia. Waqila kanu yakhrujuna ayyam ar-rabi' fala yatrukuna lahum syai'an akhdar, mereka keluar di waktu ada bunga dan semuanya dihancurkan, yang hijau itu dihancurkan. Itulah kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu mereka mengusulkan kepada Zulkarnain untuk membuat dinding penghalang sehingga mereka tidak akan sampai ke tempat kita. Hadirin berbahagia, itu yang kita dapat dalam ayat 94 surat Al-Kahfi. Saya ulangi. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Itu perkataan mereka kepada Zulkarnain. Hadirin berbahagia, dalam ayat 90 dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wailun lil Arab, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, karena sebuah kejahatan yang sudah dekat sekali mendatang kepada mereka. Jadi waktu diminta kepada Zulkarnain untuk membuat dinding penghalang, Zulkarnain berkata, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, Allah telah memberikan ilmu, telah menganugerahkan kepadaku ilmu, telah menganugerahkan kepadaku pengetahuan yang cukup, telah menganugerahkan kepadaku kerajaan yang besar, telah memberikan kepadaku kekayaan yang melimpah. Tidak perlu kamu beri kharjan, itu apa itu, imbalan, karena saya punya sendiri. Tapi Zulkarnain berkata, fa'ainuni biquwwah, tolonglah aku dengan kekuatan yang ada pada kamu. Aj'al bainakum wa bainahum radma, sehingga aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Ma ja'alani makinan minal malil kathir wal yasair wasi' khairun mimma tabdhuluna minal kharaj fala hajata bi ilaih. Apa yang ada padaku, harta yang banyak, kekuatan yang luas, lebih baik daripada bantuan keuangan yang akan kamu berikan kepadaku. Wa huwa kama qala Sulaiman alaihi salam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam,
fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Jadi tidak perlu imbalan untuk kita membuat dinding itu, tetapi bantulah saya untuk membuat dinding tersebut. Kalau tidak, mereka akan hancur ketika Ya'juj dan Ma'juj datang kepada mereka. Kalau kuwah di sini bantuan tenaga manusia dan alat-alat untuk buat benteng. Hadirin berbahagia, atuni zubaral hadid, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Jadi kamu tak perlu beri uang kepadaku, beri imbalan kepadaku, tapi bantu aku bawa potongan-potongan besi untuk aku buat dinding penghalang itu. Hatta idza sawa bainas sadafain, ketika terpasang di antara dua puncak gunung. Ada gunung, dibuat benteng dengan besi. Dari mana besi? Saya tidak tahu. Penulis tafsir mengatakan besi. Dari mana besi waktu itu? Kapan ditemukan besi? Allahu a'lam bis-shawab. Qala anfukhu. Zulkarnain berkata, unfukhu, tiup. Besi itu tiup. Besi menjadi merah. Hatta idza ja'alahu naran, ketika dia merah seperti api. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Kemudian berikanlah tembaga, berikanlah kepadaku tembaga, sehingga tembaga itu aku letakkan di antara besi-besi itu, sehingga besi-besi itu terikat dan menjadi dinding penghalang antara tempat Ya'juj dan Ma'juj dengan tempat mereka yang akan diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. I'lam anna zubaral hadid qita'ahu. Ketahuilah yang dimaksud dengan zubaral hadid adalah potongan-potongan besi. Fa'tuhu biha fawada'a tilka zubar ba'daha ala ba'din. Potongan-potongan besi itu diatur untuk kemudian diletakkan tembaga. Hatta sarat bihaitsu tasuddu ma bainal jabalain ila a'lahuma, thumma wada'a al-manafikh 'alayha hatta idza sarat kan nari sabban nuhas al-muzab 'ala al-hadid. Ketika ditaruh besi-besi potongan itu, kemudian ditaruh tembaga-tembaga, kemudian dipanaskan dengan api sehingga tembaga itu melekat dengan besi, dan besi itu menjadi dinding penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj, tidak sampai bisa masuk ke dalam kampung mereka. Ada yang mengatakan faltasaqa ba'duhu bi ba'din fasara jabalan salda, melengket dan sebahagian besi tadi dengan sebahagian besi yang lain diikat oleh tembaga sehingga fasara, jadilah jabalan salda, menjadi gunung yang kokoh sekali. Wa'lam anna hadha mu'jizun qahirun. Ini adalah mukjizat yang ada pada Zulkarnain.
Hari itu dalam pertemuan yang lalu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu seorang nabi, dan ada yang berpendapat Zulkarnain itu seorang alim. Orang alim punya ilmu, ilmunya mendekati ilmu para nabi. Kita harus memuliakan orang alim, karena orang alim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua gunung itu jauhnya adalah 100 farsakh. Farsakh itu lebih sedikit dari kilometer, mungkin 80 atau 90 kilometer. Itu yang dibuat sebagai dinding penghalang sehingga Ya'juj dan Ma'juj dan mereka ada pengikutnya yang semuanya menghancurkan orang lain. Famastata'u an yazharuhu, mereka tidak bisa mengadakan penyerbuan dan tidak bisa menanjak karena yang dibuat oleh Zulkarnain itu sangat tinggi. Itulah cerita bahwa Zulkarnain itu seorang yang ahli sekali. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia seorang ahli dalam pembangunan. Dia berjalan kemana-mana. Dia berjalan ke Tiongkok, dia berjalan ke Tunis, dia berjalan ke Indonesia, dan dia berjalan ke Timur Tengah. Rupanya apa yang kita rasakan sekarang, hari ini kita bisa pergi ke Saudi Arabia. Dulunya ada orang yang keramat juga bisa pergi ke Saudi Arabia. Di antaranya Zulkarnain ini. Siapa yang ceritakan? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Quran. Di mana diceritakan? Di surat Al-Kahfi. Jadi hadirin berbahagia, ini yang kita tahu. Kemudian qala hadza rahmatun min rabbi. Zulkarnain berkata, ini adalah sebuah rahmat dari Tuhanku. Zulkarnain mensyukuri nikmat Allah atas terciptanya benteng itu sebagai rahmat karunia Allah untuk melindungi rakyat yang lemah dari serbuan orang-orang yang biadab. Ya'juj dan Ma'juj ditulis oleh sebahagian penafsir adalah keturunan yang sangat-sangat biadab. Kita harus membentengi diri dengan mereka, jangan melawan mereka. Kalau kita melawan, kita akan hancur, kalah dengan mereka. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi. Ketika datang janji Tuhanku, janji apa? Benteng itu akan roboh. Ja'alahu dakka, benteng itu hancur luluh. Itulah janji Allah. Satu waktu benteng itu akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan mengganggu, akan membunuh manusia semuanya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, janji Tuhanku itu benar adanya dan akan terjadi dan sudah terjadi. Ditulis oleh sebahagian ahli tafsir. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Rawal Bukhari an Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Riwayatkan hadis ini berasal dari Ummi Habibah, anak dari Abi Sufyan, an Zainab binti Jahsh, yang berasal dari Zainab binti Jahsh, salah seorang istri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yauman. Satu hari Rasulullah masuk kepada istrinya Zainab binti Jahsh. Faza'an, terkejut. Dalam keadaan terkejut Rasulullah masuk ke dalam kamar. Di situ ada Zainab binti Jahsh. Rasulullah bersabda, yaqul la ilaha illallah. Wailul lil Arab, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kebinasaan yang sudah dekat sekali. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hada, hari ini dibuka lindungan Ya'juj dan Ma'juj, dibuat wahallaqa bi isba'ihi al-ibham wallati yaliha, dia buat begini, terbuka dan mereka masuk. Zainab bertanya, qalat Zainab, faqultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhliku wa fina salihun, apakah kita akan hancur semua padahal di antara kita ada orang-orang yang saleh? Apa sabda Nabi? Faqala na'am idza kasural khubsu, betul akan terjadi kebinasaan kalau banyak sekali yang jelek. Orang tidak salat pada waktunya, orang tidak puasa di bulan Ramadan, orang tidak mengeluarkan zakat, orang tidak pergi haji padahal dia sanggup pergi haji, dan kesalahan-kesalahan yang banyak sekali dibuat sehingga terjadilah bencana. Jadi bencana itu tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi karena kasural khubsu, banyak kejahatan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Marilah kita bertaubat. Saya sendiri dan orang-orang yang mendengar ceramah ini kadang-kadang juga berbuat salah. Kalau saya insya Allah akan bertaubat, dan bapak-bapak tengku-tengku sudah duluan bertaubat, sehingga tidak akan terjadi al-khubsu itu di kalangan kita, karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat itu terus terbuka dari dulu hingga sekarang. Kita harus menyatakan kepada orang-orang bahwa pintu taubat itu terus terbuka. Maka kita gunakan pintu taubat itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terjadi al-khubsu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا